Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para santri yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kegiatan Liqa Maftuh. Dan tak lupa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersolawat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santri-santri yang kami banggakan, baik santri-santri baru yang berada di kelas 10, demikian juga yang di kelas 11 dan di kelas 12. Insyaallah pada Liqa Maftuh hari ini, Senin tanggal 2 Agustus 2021, kita akan mengangkat sebuah tema yang bersumber dari ucapan salah seorang ulama yang dibawakan oleh Al-Imam Muslim dalam Sahih beliau. Di sini disebutkan, secara khusus disebutkan di dalam Sahih Muslim, an Yahya bin Katsir qala sami'tu abi yaqul la yunalu al-ilmu birahatil jasad. Artinya, dari Yahya bin Katsir, beliau berkata, aku pernah mendengar ayahku berucap, tidak didapatkan ilmu dengan tubuh yang santai. Inilah tema yang akan kita angkat, yaitu tubuh yang tidak santai. Tubuh yang tidak santai itulah tubuh yang akan mendapatkan ilmu. Ini adalah ucapan yang sangat ma'ruf, yang sering kali dibawakan oleh para ulama untuk memotivasi para penuntut ilmu agama agar senantiasa istiqamah berjalan di atas jalan ilmu. Pertanyaan yang sangat penting, apa maksud dari tubuh yang tidak santai? Dalam hal ini, dalam menuntut ilmu. Dalam hal ini adalah tubuh yang tidak santai dalam proses menuntut ilmu agama. Apa maksudnya? Maksudnya adalah memaksimalkan potensi diri. Ya, bukan artinya ya, ketika kita belajar kemudian kita sudah merasa lelah karena belajar 1 jam, akhirnya kita mengatakan saya sudah mendapatkan ilmu karena saya sudah lelah belajar 1 jam. Tidak. Tetapi yang dimaksud dengan tubuh yang tidak santai dalam menuntut ilmu adalah memaksimalkan potensi diri untuk belajar. Dan proses belajar itu banyak, tidak hanya satu proses. Baik itu mendengar, kita maksimalkan potensi diri kita. Baik itu memahami, kita maksimalkan potensi diri kita. Demikian juga menghafal dan memurojaah, dan yang paling penting adalah mengamalkan ilmu yang kita miliki. Inilah dia maksud dari tubuh yang tidak santai dalam proses menuntut ilmu agama, yaitu memaksimalkan potensi diri untuk mendengarkan, memahami, menghafalkan, memurojaah, dan mengamalkan ilmu. Ya. Kemudian, pertanyaan berikutnya, mengapa menuntut ilmu itu harus dibarengi dengan tubuh yang tidak santai? Banyak yang mengatakan belajar itu sambil bermain. Belajar itu tidak usah membuat tubuh lelah. Belajar itu tidak perlu menghabiskan banyak waktu. Belajar itu tidak perlu menghabiskan waktu-waktu malam. Itu adalah konsep yang sebenarnya kurang tepat. Dahulu para ulama memiliki sebuah konsep untuk mendapatkan ilmu, yaitu
a'til ilma kullaka tanal ba'dahu wa a'tihi ba'daka yafutka kulluhu. Ini adalah sebuah konsep yang dipegang oleh para pendahulu kita dari kalangan ulama, dari kalangan fuqaha, para salaf. Mereka senantiasa memegang konsep ini sehingga jadilah mereka para bintang. Jadilah mereka orang-orang yang besar, orang-orang mulia yang namanya dikenang sampai beribu-ribu tahun, bahkan mungkin sampai hari kiamat kelak nama mereka akan dikenang. Inilah konsep yang menjadikan mereka orang-orang yang berhasil di dalam bidangnya. Maksudnya adalah persembahkan atau berikan dirimu seluruhnya untuk ilmu, maka engkau akan menggapai sebagian saja dari ilmu. Jadi kalau kita sudah mengeluarkan seluruh effort kita, semangat kita, usaha kita untuk mendapatkan ilmu, maka ilmu tidak mungkin kita akan dapatkan seluruhnya. Kita mungkin hanya akan mendapatkan 1/4-nya atau 3/4-nya, karena ilmu itu sangat luas. Itu bagi mereka yang mengorbankan seluruh dirinya untuk mendapatkan ilmu. Kemudian dilanjutkan, silahkan berikan sebagian dirimu untuk ilmu, maka kau tak akan mendapat ilmu sama sekali. Jadi kalau kita hanya memberikan effort setengah-setengah, baca kitab setengah-setengah, merojah Al-Quran setengah-setengah, kapan ada waktu baru baca Al-Quran, kapan ada waktu senggang baru menghafal Al-Quran, atau yang biasa dilakukan sebagian santri, ya, kalau sudah datang waktu nyetor Quran baru dia baca Al-Qurannya atau dia berusaha hafal Al-Qurannya, maka kau tak akan mendapat ilmu sama sekali. Ya mungkin dia bisa hafal 1-2 ayat atau mungkin 1 juz atau sekian juz, tapi ilmu tersebut tidak memberikan keberkahan pada dia, atau ilmu tersebut hilang begitu saja dengan hilangnya atau dengan selesainya dia dari halaqah Al-Quran, atau selesainya dia dari pelajaran bahasa Arab. Jadi ilmu itu hanya dicari setengah-setengah. Konsep yang seperti ini, mencari ilmu dengan setengah-setengah, itu tidak dipakai oleh para ulama, karena mereka sangat mengetahui bahwa belajar dengan cara setengah-setengah itu tidak akan menghasilkan apa-apa, tidak akan membuahkan apa-apa, kecuali hanya terbuangnya waktu untuk hal yang tidak bermanfaat, untuk hal yang tidak menghasilkan buah. Maka ini konsep yang harus dipegang oleh kita semua, oleh para santri semua, yaitu a'til ilma kullaka tanal ba'dah. Persembahkan dan berikan dirimu seluruhnya untuk ilmu, maka engkau akan menggapai sebagian saja dari ilmu. Alhamdulillah kita dapatkan sebagian dari ilmu daripada kita tidak mendapatkan ilmu sama sekali karena kita belajar setengah-setengah. Ya, kemudian apa saja hal yang bisa dilakukan oleh tubuh yang tidak santai untuk mendapatkan ilmu? Nah, ini penting. Untuk mencapai suatu level tubuh kita tidak santai untuk mencapai ilmu, untuk mendapat ilmu, itu butuh langkah-langkah yang harus kita lakukan. Dan tentu langkah-langkah itu sangat banyak. Saya tidak akan sebutkan banyak di sini, tapi yang sedikit ini semoga bermanfaat untuk antum sekalian. Yang pertama, para santri harus memiliki target yang jelas. Ketika dia akan menghafal Al-Quran, dia harus punya target. Saya dalam sekian pekan harus menghafal sekian halaman. Bagi mereka-mereka yang belajar bahasa Arab, mereka juga harus pasang target. Selesai dari kitab ini, saya harus bisa berkomunikasi dengan ustadz-ustadz saya dengan bahasa Arab. Bagi mereka-mereka yang belajar fisika, maka dia harus punya target. Selesai saya dari kelas 1, saya harus bisa kuasai rumus-rumus fisika yang dipelajari di semester ini atau di kelas ini. Jadi setiap santri itu harus punya target. Ya, target dari pelajaran-pelajaran yang ia pelajari.
Demikian juga ya, target dalam keseharian. Misal dalam satu hari ini saya harus bisa menyelesaikan bacaan Al-Quran setengah juz, murojaah Al-Quran setengah juz. Atau saya dalam satu hari ini akan saya punya target untuk membaca buku bahasa Arab sebanyak 5 lembar, misalnya seperti itu. Jadi kita harus memiliki target, untuk suatu visi yang besar. Ya, visi hidup kita ini kan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, visi bisa beribadah dengan baik kepada Allah itu harus diturunkan dengan memasang target-target dan misi-misi, sehingga visi yang ditetapkan atau yang disebutkan di dalam Al-Quran itu bisa kita capai. Ya, ini yang pertama, memasang target yang jelas. Kemudian yang kedua, mengatur jadwal kegiatan. Ini mengatur jadwal kegiatan ini harus disesuaikan dengan target yang kita miliki. Para santri, selama antum masih memiliki banyak waktu luang, tidak memiliki banyak kesibukan, maka berusahalah untuk bisa mengatur jadwal keseharian antum. Karena dengan mengatur jadwal, target-target yang antum miliki itu bisa tercapai. Misal saya ingin bisa menyelesaikan murojaah pelajaran yang tadi saya pelajari di video atau di kelas. Maka saya buat target atau saya buat jadwal kegiatan di jam 4 sore sampai jam 5 sore saya harus mengulangi atau mencatat pelajaran yang tadi saya tonton di video. Kemudian nanti habis maghrib saya harus membaca Al-Quran sebanyak 3 halaman. Selesai sholat isya, ada waktu jeda dari jam sekian sampai jam sekian, saya bisa berbincang-bincang dengan orang tua, bermain-main dengan adik dan kakak. Baru ketika jam 9 sampai jam 10 misalnya, saya mengulang lagi sisa video yang belum saya tonton. Jadi kegiatan sehari-hari itu harus dibuat. Ya. Kalau waktu yang digunakan itu banyak habis untuk menggunakan hal-hal yang kurang berfaedah, maka kita belum bisa dikatakan memiliki tubuh yang tidak santai untuk mendapatkan ilmu. Masih kita bersetengah-setengah dalam belajar ilmu, dalam mendapatkan ilmu. Ini yang kedua, mengatur jadwal kegiatan. Kemudian yang ketiga, menghafal sedikit tetapi kontinu dan perhatian dengan murojaah. Ya, jadi ilmu itu tidak cukup untuk dibaca. Ada ayat-ayat yang harus kita hafal. Ada hadis-hadis Rasulullah SAW yang harus kita hafal. Dan ini berlaku di semua ilmu yang kita pelajari. Ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, ya, ilmu fikih, ilmu balaghah, dan ilmu-ilmu yang lain. Itu ada poin-poin penting yang harus kita hafal. Dan kita ini adalah manusia yang sangat terbatas. Kemampuan otak kita ini sangat terbatas. Maka gunakanlah keterbatasan yang kita miliki untuk memasukkan informasi-informasi yang kita dapatkan secara sedikit demi sedikit. Jadi menghafal ayat sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kemudian hafalan tersebut dilakukan secara kontinu, 2 ayat setiap hari, 3 ayat setiap hari, 4 ayat setiap hari. Dan yang paling penting dari menghafal adalah memurojaah hafalan. Inti dari menghafal itu bukan memperbanyak hafalan, tetapi inti dari menghafal adalah mengulang-ulang hafalan yang telah disimpan di dalam otak kita. Ya. Jadi setiap informasi yang masuk ke dalam otak kita, ada informasi yang tidak terlalu penting, ada yang penting dan ada yang sangat penting. Informasi-informasi yang penting dan informasi tersebut adalah informasi yang
sering kita lupakan, maka itu harus dimurajaah. Hafalan Al-Quran, hafalan hadis, dan ilmu-ilmu yang memang kita dituntut untuk menghafal. Hafalan-hafalan rumus, hafalan nama-nama anatomi tubuh misalnya dalam pelajaran biologi. Nah itu harus dimurojaah, ya, harus dimurojaah. Maka untuk memudahkan murojaah tersebut, hafalan yang kita masukkan ke dalam otak kita itu kita batasi sesuai dengan kemampuan kita. Jangan dipaksakan, ya, karena kita ini adalah makhluk yang sangat terbatas. Kemudian yang berikutnya, minimal dalam sehari kita membaca buku-buku yang bermanfaat untuk mengupgrade kemampuan kita. Itu minimal kita membaca 4 jam dalam sehari. Mungkin tidak membaca buku secara terus, ya, 4 jam dalam sekali duduk, tidak. Bisa dengan membaginya per setengah jam atau per 20 menit. Jadi di pagi hari 20 menit, nanti sebelum zuhur 20 menit, kemudian sebelum tidur siang 20 menit, dan begitu seterusnya sampai 4 jam. Jadi membaca ini penting, dan negara-negara yang maju, perlu kita ketahui, negara-negara maju ini memiliki kebiasaan rakyatnya itu senang membaca. Jadi negara-negara yang maju itu apabila diteliti, itu kebanyakan negara-negara yang maju rakyatnya itu senang membaca. Nah, Indonesia ini berada di tingkat ke-62 dari 70 negara yang gemar membaca, atau 70 negara yang gemar membaca buku. Jadi di dunia ini ada 70 negara, dan peringkat ke-62 di situ ada nama negara Indonesia yang tingkat literasinya sangat rendah. Jadi kita mulai dari santri-santri pondok pesantren yang harus memberikan contoh kepada masyarakat. Budaya membaca itu harus dihidupkan. Kemudian ada kisah motivasi 2 ulama besar, dan kisah ini sangat ma'ruf di kalangan penuntut ilmu. Kisah antara Al-Imam Abul Walid Al-Baji dan Imam Ibnu Hazm. Jadi suatu hari di tahun 440 Hijriah, salah seorang ulama, yaitu Al-Imam Ibnu Hazm, yang mana beliau ini adalah ulama yang bermadhab zahiri, ya. Nanti kalau antum melanjutkan pendidikan ke universitas dan melanjutkan pendidikan di Fakultas Syariah, kalian akan mengetahui apa itu madhab zahiri. Jadi Ibnu Hazm yang merupakan ulama besar di kalangan madhab zahiri, beliau ini adalah seorang anak menteri, ya, anak menteri. Suatu ketika beliau, Ibnu Hazm, yang anak orang kaya ini, pernah melakukan diskusi dengan seorang ulama juga, ya, ulama besar yang bernama Abul Walid Al-Baji. Abul Walid Al-Baji merupakan ulama dari madhab Maliki. Beliau berdua berdiskusi dalam suatu permasalahan. Abul Walid Al-Baji ini adalah seorang satpam, ya, orang biasa, ya, masya Allah, ya, ustadz tapi satpam. Jadi tidak masalah, ya, apapun pekerjaannya, yang penting dia memahami agama. Jadi Abul Walid Al-Baji ini adalah seorang satpam berdiskusi dengan seorang ulama yang merupakan anak orang kaya, sultan, ya, sultan. Nah, terjadilah diskusi di antara mereka, saling memberikan argumentasi,
yang satu membantah argumentasi yang lain, kemudian dijawab argumentasi tersebut, kemudian bantahan tersebut juga dibantah lagi, ya, sampai pada akhir diskusi, ya, kedua ulama ini saling meminta uzur. Coba perhatikan, Abul Walid Al-Baji berkata kepada Ibnu Hazm meminta uzur, ya. Abul Walid Al-Baji meminta uzur kepada Ibnu Hazm. Beliau mengatakan, tolong maklumi kami, tolong maklumi aku, karena aku terbiasa menelaah ilmu hanya dengan naungan lampu templok yang ditaruh di pos jaga. Jadi Abul Walid Al-Baji ini belajar ilmu, belajar hal-hal yang berkaitan dengan ilmu agama itu di bawah naungan atau di bawah lampu remang-remang di pos satpam. Coba bayangkan, dalam kondisi yang sangat susah seperti itu, beliau belajar dan beliau bisa menjadi seorang ulama besar. Jadi makna dari ucapan beliau ini, wahai Ibnu Hazm, saya minta maaf kalau ada di antara argumentasi yang saya berikan kepada Anda tidak cukup memuaskan Anda. Karena saya punya alasan. Alasannya adalah karena saya hanya bisa belajar di bawah lampu templok, ya. Jadi ilmu saya ya segini-segini saja. Jadi mohon maaf apabila dalil-dalil dan argumentasi yang saya bawakan tidak cukup untuk membuat Anda puas. Ibnu Hazm mendengar itu, Ibnu Hazm tidak mau kalah. Ibnu Hazm beralasan lagi, meminta uzur lagi. Beliau mengatakan, justru kami yang minta dimaklumi. Telah ilmu kami terbiasa di bawah menara-menara yang bergemerlapan emas dan perak. Apa maksud ucapan beliau? Saya juga mohon maaf, wahai Abul Walid Al-Baji, ilmu atau argumentasi yang saya bawakan pun mungkin tidak memuaskan Anda. Karena ilmu yang saya pelajari ini selalu tergoda dengan kemewahan yang ada di samping kanan dan samping kiri saya. Jadi mungkin saya tidak bisa memberikan argumentasi yang baik kepada engkau. Karena saya ini selalu mendapatkan godaan-godaan dari fasilitas kerajaan yang saya dapatkan. Ya. Jadi subhanallah, ya, dengan kemewahan yang beliau miliki, ya, dengan setiap fasilitas yang beliau miliki, beliau tidak terlena dengan hal tersebut. Tetapi beliau tetap meminta maaf. Ya, beliau tidak terlena, beliau tetap menuntut ilmu, beliau tetap belajar, dan beliau meminta maaf karena bisa jadi argumentasi yang beliau berikan kepada Abul Walid tidak memuaskan Abul Walid. Pelajaran pentingnya dari kisah ini adalah suasana belajar daring, PJJ atau apapun namanya, janganlah menjadi alasan bagi kita atau bagi kalian untuk bermalas-malasan. Ya. Karena fasilitas kurang atau banyaknya fasilitas yang kita miliki itu bukan menjadi alasan, bukan menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ada atau tidak keinginan kuat di dalam hati kita. Kadang-kadang ada orang, dia mendapatkan fasilitas yang banyak, diberikan kemudahan-kemudahan. Kadang-kadang ada kan anak-anak yang sekolah di pondok, dia bisa laundry, setiap minggu diberikan makanan, kemudian setiap minggu juga dikunjungi, uang juga tidak pernah kurang. Itu pun tidak memotivasi dia untuk belajar sungguh-sungguh di pondok. Karena apa? Karena keinginan di dalam hati itu tidak ada. Ya. Jadi yang menjadi masalah itu bukan tidak ada atau adanya fasilitas. Yang menjadi permasalahan itu hati. Hati kalau lemah,
mau diberikan fasilitas sebanyak apapun, dia tidak akan mau belajar. Ya, maka para santri yang dimuliakan Allah, kalian harus bersemangat mencari ilmu, senantiasa memaksimalkan potensi yang kalian miliki. Namun jangan lupa berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alasannya itu tadi, banyak anak pondok yang punya fasilitas banyak, punya fasilitas cukup, tetapi itu semua tidak mendorong dia untuk menuntut ilmu. Demikian juga banyak dari orang-orang yang mungkin secara fasilitas dia kurang dan juga tidak memiliki kekayaan seperti yang dimiliki oleh orang lain, tetapi mereka bisa memanfaatkan potensi yang mereka miliki untuk menjadi yang terbaik. Maka senantiasalah minta pertolongan kepada Allah. Ketika Allah memberikan fasilitas yang lebih kepada Anda, minta pertolongan kepada Allah. Ketika Anda memiliki kekurangan, minta pertolongan kepada Allah dan jangan lemah sekali-kali. Yang kaya jangan terperdaya dengan kekayaannya, yang miskin atau yang kurang mampu jangan lemah, jangan merasa minder dengan kondisi yang ada pada dirinya. Dan terakhir, saya nasihatkan kepada diri saya dan kepada santri sekalian agar senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu, senantiasa memaksimalkan potensi yang dimiliki, gunakan waktu-waktu yang diberikan untuk hal-hal yang bermanfaat dan memberikan tambahan ilmu dan keimanan kepada antum sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.